Kebaik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and how are you today? Honorable Mr. Ahmad Junaidi SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan, and all my friends who were present at today's introduces from Group 1 from Class A, whose members are saya sendiri, Alfa Latifah, as moderator and first speaker. Kemudian ada Nur Aziza as second speaker and Hastuti as last speaker. Di sini kami akan memaparkan materi tentang hakikat kependidikan. Adapun bagian-bagian yang akan kita bahas yaitu yang pertama, hakikat profesi, pengertian profesi, syarat-syarat profesi, jenis-jenis profesi pendidikan, dan yang terakhir yaitu karakteristik profesi. Hakikat kependidikan merupakan konsep yang mencakup pemahaman yang mendasar tentang apa itu pendidikan, tujuannya, serta peran dan fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia. Pendidikan sendiri diartikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun nilai-nilai moral. Adapun beberapa poin penting mengenai hakikat kependidikan yaitu pendidikan sebagai proses pembentukan karakter, pendidikan sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan sebagai upaya pengembangan potensi individu, pendidikan sebagai upaya sosialisasi dan pembudayaan, pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial, pendidikan sebagai investasi masa depan, dan yang terakhir yaitu pendidikan berbasis nilai. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya yaitu hakikat profesi. Profesi sendiri berasal dari bahasa Latin yakni profesio, yang mempunyai dua pengertian yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Profesi juga melibatkan beberapa istilah yang berkaitan yaitu profesi yang merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Kemudian profesionalitas merupakan sikap para anggota profesi benar-benar menguasai serta sungguh-sungguh kepada profesinya. Profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dari kelompok 1 kelas A. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu pada bagian B, pengertian profesi. Profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu profesio, yang dimana mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma di dalamnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keahlian tertentu. Kemudian terdapat pula beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi seperti yang pertama yaitu profesional. Profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu profesionalisme, yang merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga yaitu profesionalisasi, adalah proses atau perjalanan waktu yang membuat seseorang atau kelompok menjadi orang yang lebih profesional. Kemudian terdapat pula beberapa pendapat para ahli tentang profesi. Seperti menurut Sanusi, profesi adalah suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan yang menentukan. Kemudian, menurut Sirendi, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup
dan mengandalkan suatu keahlian. Kemudian menurut Shane, profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Kemudian menurut Omar Hamalik, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Kemudian menurut Muhtar, berpendapat bahwa profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan pekerjaan. Sementara itu, pekerjaan memiliki pengertian yang lebih luas dari profesi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keterampilan dari pelakunya dan membutuhkan pelatihan serta penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Kemudian bagian C yaitu syarat-syarat profesi. Ada beberapa hal yang termasuk dalam syarat-syarat profesi, yaitu yang pertama, standar untuk kerja. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas yang bagus. Yang ketiga yaitu akademik yang bertanggung jawab. Yang keempat, organisasi profesi. Yang kelima, etika dan kode etik profesi. Yang keenam, sistem imbalan. Dan yang ketujuh yaitu pengakuan masyarakat. Kemudian menurut Robert Weriche juga mengungkapkan beberapa ciri dan juga syarat-syarat profesi, yaitu yang pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan juga cara kerja. Yang keempat yaitu membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Kemudian yang kelima yaitu memberikan kesempatan untuk kemajuan spesialisasi dan kemandirian. Kemudian yang keenam, memandang profesi sebagai suatu karir hidup atau a life career dan menjadi seseorang anggota yang permanen. Sekian pemaparan materi dari saya lanjutkan ke pemaparan materi selanjutnya. Oke, baik. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Hastuti selaku pemateri ketiga yang akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kedua teman kelompok saya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu tentang jenis-jenis profesi pendidikan. Nah, sebelumnya, tenaga kependidikan itu merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Nah, jadi dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga struktural, yang kedua tenaga fungsional, dan yang ketiga tenaga teknis kependidikan. Nah, tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Contohnya dalam konteks dunia sekolah ya. Nah, jadi tenaga struktural yang dimaksud di sini contohnya seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tenaga-tenaga pendidik seperti guru, honorer, dan lain sebagainya. Kemudian tenaga fungsional. Nah, tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Yang dimaksud di sini contohnya itu seperti guru, dosen, guru pembimbing, konselor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tenaga teknis kependidikan. Nah, tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Contohnya seperti
pengawas, pustakawan, pendidik, dan lain sebagainya. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melatih serta menilai peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah. Kemudian, dosen. Seperti yang kita tahu, dosen itu memiliki tugas profesional seperti mendidik, mengajar, dan tugas utamanya yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, konselor. Nah, konselor di sini adalah pendidik yang bertugas untuk bertanggung jawab memberikan layanan, bimbingan, dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan. Selanjutnya, pamong belajar. Nah, pamong belajar adalah pendidik yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan model di bidang pendidikan non-formal maupun informal. Yang selanjutnya ada tutor. Nah, tutor di sini adalah orang yang memberi pelajaran atau membimbing kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa dalam pelajarannya. Kemudian instruktur. Instruktur adalah seseorang yang bertugas melakukan pembinaan terhadap peserta dalam forum pelatihan. Nah, itulah tadi materi tentang jenis-jenis profesi pendidikan. Selanjutnya, materi yang akan saya bawakan yaitu tentang karakteristik profesi. Profesi merupakan pekerjaan, akan tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi memiliki karakteristik atau cirinya tersendiri yang membuatnya berbeda dari pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan-penjelasan mengenai seperti apa ciri-ciri dari profesi tersebut. Nah, karakteristik yang pertama yaitu telah melalui uji kompetensi. Profesi dinilai sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang profesional sesuai dengan bidang keahliannya. Oleh karena itulah, untuk dapat menjalankan profesi tersebut, maka seorang profesional harus bersangkutan dengan uji kompetensi dan lulus dari ujian tersebut. Melalui ujian tersebut, maka dapat disimpulkan apakah orang tersebut pantas atau layak untuk menjadi seorang profesional dalam bidang tertentu atau tidak. Karakteristik selanjutnya yaitu memiliki kode etik untuk menjalankan profesinya. Sebagai seorang profesional dalam melaksanakan tugas profesinya, maka ia harus dibatasi oleh kode-kode etik tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan yaitu agar seseorang yang profesional tidak berlaku sewenang-wenang ataupun memanfaatkan keahlian profesinya tersebut. Kemudian, memiliki keterampilan serta pengetahuan khusus. Artinya, seseorang yang bekerja serta memiliki profesi tertentu memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidangnya. Maka artinya profesi bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang serba bisa atau tahu melakukan apa saja, tetapi seorang profesional telah memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus yang berkaitan dengan bidangnya. Karakteristik yang selanjutnya yaitu pada umumnya bekerja demi kepentingan umum. Beberapa profesi pada umumnya akan dihubungkan dengan kepentingan umum. Maka dengan kata lain, seorang profesional biasanya bekerja untuk kepentingan umum. Contohnya seperti profesi guru yang bekerja untuk mendidik siswa ataupun generasi penerus bangsa. Karakteristik yang selanjutnya yaitu memiliki lisensi. Seperti yang kita ketahui, profesi dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang profesional serta tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Hanya orang yang telah menempuh pelatihan khusus serta pendidikan yang sesuai sajalah yang dapat mendapatkan gelar tersebut.
Selanjutnya, memiliki otonomi kerja sendiri. Seseorang yang memiliki profesi harus memiliki otonomi kerjanya sendiri. Maka artinya orang tersebut bekerja sesuai dengan teori yang telah disepakati bersama dan telah dikuasai selama pendidikan maupun pelatihannya. Selanjutnya, tergabung dalam asosiasi resmi. Pada umumnya, orang yang memiliki profesi tergabung dalam asosiasi resmi yang telah diakui oleh pemerintah. Asosiasi tersebut memiliki fungsi untuk dapat mengatur anggotanya termasuk dalam menjaga agar kode etik yang telah disepakati dilaksanakan bersama-sama. Kemudian, memiliki standar moral yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa profesi pada umumnya berkaitan dengan pengabdian pada masyarakat atau pelayanan pada masyarakat. Oleh sebab itu, profesi memiliki kaidah atau standar moral yang tinggi di dalamnya. Hal ini umum dan telah diatur pada setiap kode etik profesi yang dijalani. Nah, masih banyak sekali ciri atau karakteristik profesi. Akan tetapi, saya hanya menjelaskan beberapa saja.